pada hari ini kita dapat beribadah bersama di Sekolah Minggu GK Argolia Nirwana Eksekutif. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Shan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami bersama di Sekolah Minggu Gloria Nirwana Eksekutif. Sebentar kami akan memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bersama kita memuji Tuhan, kita akan menyanyikan Terima Kasih Bapa. Kuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa.
memuliakan nama Tuhan, mari kita bersama menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Dipimpin Roh Kudus. Aku tahu, Cek, adalah orang yang memiliki buah roh. Memangnya Cek tahu nggak semua buah roh apa saja? Tidak tahu, tapi ada lagunya. Mari kita nyanyikan lagu Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidup
firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Panasnya. Capek juga ya kerja di ladang itu. Tadi sudah siram-siram. Terus sudah menabur benih. Terus sudah mengecek apakah ada hama, apakah airnya cukup, pupuknya pas. Halo adik-adik. Wah, Rosa banyak mengeluh ya, sampai lupa untuk menyapa kalian di rumah. Halo adik-adik, sekarang ini Rosa sedang di ladang. Aduh, panasnya minta ampun adik-adik. Sampai keringetan Losanya, ya sampai rambutnya lepek ini. Bentar lagi Loso mau pulang ya adik-adik ya, untuk menyambut kalian dan membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga ya, Loso pulang dulu, Loso ganti baju. Mandi dulu ya, mandi habis itu ganti baju. Kalian juga ya, kalian juga harus mandi ya. Oke, persiapkan diri kalian baik-baik ya. Kita ketemu lagi, bye-bye. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Loso sudah ganti baju ya. Tadi kan habis dari ladang, panas, keringetan ya. Habis itu Loso pulang mandi dan ganti baju. Sama dengan kalian loh ya. Loso harap kalian semua juga sudah bangun tidur, badan seger, sudah cuci muka, sikat gigi, mandi dan ganti baju, duduk rapi dan mendengarkan Loso ini untuk membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan itu tentang penabur benih. Diambil dari Matius 13. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, Loso Weni yang pimpin, oke? Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau telah bangunkan kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan kesegaran yang baru dari kerajaan surga. Berkati lindungi kami Tuhan, supaya siapkan hati kami dan berilah kami konsentrasi yang full Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati lindungi Loso Wendy Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh berkembang dalam kehidupan kami masing-masing dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kita perhatikan, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Adik, dari film tersebut kita bisa ambil kesimpulan ya adik-adik ya. Kira-kira kalian mau yang mana? Kalian mau jadi benih yang mana? Hayo, ada 4 pilihan ya adik-adik tadi ya. Yang benih yang tumbuh di jalan atau tanah tandus ya. Terus yang kedua, benih yang tumbuh di bebatuan. Terus yang ketiga, tumbuh di tengah-tengah semak belukar. Dan keempat, tumbuh di tanah yang subur. Nah, sebagai orang Kristen ya, kita pasti tentunya ingin menjadi yang tumbuh di tempat yang subur. Karena kita seperti hati kita ya adik-adik ya, tanah itu ya. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini kan seperti pupuk ya adik-adik ya. Seperti pupuk yang kita dengarkan ya kan. Dan kita makan tiap hari. Dan kita nafas tuh seperti doa itu kan nafas kita juga ya. Nah seperti itu adik-adik ya. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya, pasti kita juga akan mempunyai iman yang baik. Dan kita juga pasti seperti tanaman yang tumbuh, benih yang tumbuh subur tadi ya. Bisa menjadi tanaman yang besar, kuat, dan gendut ya adik-adik ya. Subur tentunya, seperti itu. Tapi adik-adik, kita tidak boleh santai-santai juga. Karena dengan bertumbuhnya tanaman, semakin suburnya tanaman, pasti akan ada hama yang akan menyerang. Juga penyakit-penyakit tanaman. Seperti iblis juga yang akan datang, akan menggoda kita dan akan membuat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Contohnya seperti ini, sekarang kan lagi musim ulangan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mungkin ada yang ingatannya lupa, waktu telah belajar, terus waktu mengerjakan, kok pernah ingat ya ini, tapi ternyata lupa. Tapi karena adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik, yaitu contohnya mendengarkan 10 perintah Allah ya adik-adik ya.
Contohnya tidak boleh berbohong atau tidak boleh menyontek, kan sama aja ya adik-adik ya. Nah, itu nanti si iblis ini akan berusaha menguasai kita adik-adik. Kalau iman kita tidak kuat, kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Pasti kita akan mikir, enggak apa-apa lah, Google sedikit aja, kan gurunya enggak tahu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Enggak apa-apa lah, googling aja, buka catatan, kan online, kan enggak kelihatan gurunya kita mau ngapain. Nah, itu pasti kan tipu muslihat iblis itu akan menguasai pikiran kita ya adik-adik ya. Tapi kalau kita benar-benar punya iman yang kuat, pasti kita mentalkan itu semua. Kita bilang, dalam nama Yesus, aku pasti bisa. Walaupun salah, tidak apa-apa, ya kan? Yang penting kalian sudah jujur mengerjakan sebisanya. Nah, Tuhan Yesus akan senang melihat anak-anak yang jujur, ya adik-adik ya. Yang jujur dan bisa mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti Tuhan Yesus akan bangga dengan kalian. Hasil yang benar-benar dan jujur itu pasti akan luar biasa ya adik-adik. Dan kalaupun hasilnya belum bagus, nanti bisa dikembangkan lagi untuk ulangan selanjutnya dan persiapkan diri kalian baik-baik. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi intinya adik-adik, kita itu harus bisa yang tumbuh di tanah yang subur. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dan tidak boleh lupa untuk selalu berdoa. Oke, doa dan bersyukur. Ingat ya adik-adik ya, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus dan kita berbeda dari yang lainnya. Oke. Oke, langsung tunggu ya supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Nah, adik-adik, langsung akhiri firman Tuhan pada hari ini. Langsung kita lipat tangan. Langsung pimpin dalam doa ya, jangan lupa kita tutup mata. Langsung pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, supaya kami bisa yang tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa terus menyirami kami di hati kami dan bertumbuh besar di hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa hidup untuk memuliakan nama-Mu dan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati dan melindungi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ini ayat hafalannya ya adik-adik. Tiru lose ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk aktivitas hari ini adik-adik, Lose ingin kalian untuk mengerjakan ini ya adik-adik ya. Di sini ada 2 gambar, kalian silahkan mencari 5 perbedaan pada gambar-gambar tersebut. Oke, kalau sudah, difoto bersama-sama dengan kalian ya.